Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang sensasi mengganjal di bagian dada gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan sering mengganjal di bagian dada, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham, kalian bisa menanganinya dengan mudah. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya serba sensasi rumahan, bisa kita tangani dengan secara mudah. Nah itu teman-teman, makanya tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Nah kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share, dan kemudian bagaimana cara menanganinya juga gitu teman-teman ya, itu juga sudah di-share. Nah makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa ya, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru, karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah itu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis sangat banyak sekali mengalami sensasi gitu teman-teman ya, beraneka ragam, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ada saja yang dirasa. Nah itu teman-teman. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang baru mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kalian gak usah khawatir, kalian gak usah was-was, kalian gak usah gelisah. Nah inilah ciri khasnya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Kita mempunyai dua gangguan, yang pertama gangguan medis, yang keduanya gangguan psikis, dan kemudian dampaknya sangat banyak sekali. Dan karena dampak tersebutlah rasanya sangat banyak sekali, kemudian sensasinya sangat banyak sekali. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi apakah semua sensasi itu berbahaya? Saya katakan tidak, kalau seandainya kalian memahami, kalau misalnya kalian berpikir wajar, kalau misalkan kalian juga berpikir dengan logika, semuanya bisa ditangani dan semuanya tidak berbahaya. Kayak macam yang sekarang saya akan jelaskan tentang masalah mengganjal di bagian dada. Apakah itu berbahaya? Tidak teman-teman, kalau seandainya kalian tahu penyebabnya. Nah itu teman-teman ya. Nah untuk sensasi mengganjal di bagian dada itu sebetulnya hal yang paling pertama bisa karena esopagusnya sedang terganggu. Esopagus itu semacam klep ya, semacam klep antara pembatas antara kerongkongan dan lambungnya gitu teman-teman. Jadi tugasnya itu membuka dan menutup. Fungsinya, tujuannya atau intinya itu biar cairan asam lambung itu tidak keluar. Nah kemudian ketika kita sering mengganjal ulu hati, kalau ditekan kayak macam begini itu kayak macam sakit gitu teman-teman ya. Nah itu berarti esopagusnya sedang terganggu, ada pembengkakan gitu teman-teman, jadi berfungsinya kurang baik. Nah apakah berbahaya? Tidak juga teman-teman ya, itu cuma otot saja. Bisa kita perbaiki dengan cara seperti apa? Kembalikan lagi ototnya, olahragakan lagi dengan cara seperti apa? Banyak sekali ragamnya, banyak sekali caranya, dengan cara
seperti latihan pernapasan diafragma itu juga bisa, kemudian jalan-jalan yang menyenangkan itu juga bisa gitu teman-teman ya, kemudian sering minum air hangat juga bisa gitu teman-teman, banyak sekali ragamnya. Nah itu teman-teman, saya tahu dari mana, karena dulu juga saya mengalami hal tersebut teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis banyak sekali ya, dominan sekali mengalami hal tersebut teman-teman. Hampir 80% orang penderita GERD anxiety psikosomatis pasti mengalami hal tersebut. Tetapi ada juga orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD itu tidak mengalaminya, karena setiap sensasi, setiap dampak itu berbeda-beda bagi setiap orangnya. Nah itu teman-teman, dan celakanya saya dulu mengalaminya, tetapi patut kalian ketahui kalau seandainya kalian mengalami juga itu tidak berbahaya, bisa ditangani dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah biasanya kalau mengganjal di bagian ulu hati itu ada dua bagian juga gitu teman-teman ya. Kalau seandainya kalau dipijit seperti ini bagian tengah dada, ini ada tulang kan ya, ada tulang, kemudian cengkokan bagian tengah itu kalau misalnya dipegang, dipijit seperti ini itu kayak macam sakit teman-teman ya. Nah itu esopagusnya yang sedang ada pembengkakan. Nggak usah khawatir, kalian itu bisa pulih lagi gitu teman-teman ya, karena itu merupakan hal yang sangat biasa. Nah kemudian yang kedua, kalau misalkan mengganjalnya itu kayak macam ketarik ya, kalau misalnya kita jalan seperti ini tuh kayak macam ketarik, nah itu pure berarti benar ya, itu esopagusnya sedang terganggu. Kalau misalnya esopagusnya sedang terganggu itu biasanya kalau ditekan terasa sakit, kemudian kalau jalan juga serasa ketarik. Nah itu teman-teman, itu esopagusnya sedang terganggu. Nah tetapi kalau misalkan kalian esopagusnya kalau ditekan kayak macam begini tidak mengalami sakit, kemudian jalan juga tidak mengalami sakit kayak macam ketarik, cuman ada mengganjal. Nah itu teman-teman, nah itu sebetulnya bukan dari esopagusnya, tetapi itu ada tekanan berlebih karena memang masih banyak gasnya. Jadi gasnya itu mau keluar. Yang namanya sifat gas itu pasti mendorong teman-teman, mencari celah supaya keluar. Nah kebetulan esofagus itu semacam klep gitu teman-teman. Jadi ketika gas mendorong ke esofagus itu pasti esofagus itu terasa mengganjal teman-teman ya. Nah sekarang solusinya kayak gimana? Cukup sering minum aja teman-teman ya, biar kalian itu bisa sendawa gitu teman-teman. Karena ketika sendawa itu rasa mengganjal itu hilang gitu teman-teman. Tetapi jangan heran juga kalau seandainya gasnya masih berlebih. Kalian ketika sekarang minum air hangat kemudian sendawa kemudian enakan, nanti suatu saat atau misalkan jam berikutnya atau besoknya kalian ada sensasi mengganjal lagi, nggak usah khawatir teman-teman ya. Berarti gasnya itu belum berkurang teman-teman. Nah kalau misalkan kalian ingin menangani gasnya, kenali saja dulu penyebabnya. Biasanya gas itu timbul karena memang dari asam lambung yang tidak normal. Nah makanya kembali lagi asam lambung ya, biar semuanya kembali normal, baik gasnya baik semuanya itu teman-teman ya. Jadi kalian itu harus bisa menanganinya asam lambungnya juga gitu teman-teman. Gimana caranya supaya asam lambungnya itu tetap normal, tetap stabil gitu teman-teman, dari mulai keasamannya, dari mulai kapasitasnya. Nah itu teman-teman, makanya harus dijaga jenis makanannya. Nah itu, nah jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang mengalami sensasi mengganjal itu bisa karena esopagusnya yang sedang terganggu, itu yang pertama. Yang kedua bisa karena ada dorongan gas yang disebabkan asam lambung tidak normal, kemudian menyebabkan timbul gas, kemudian gasnya itu mendorong ke arah esopagus dan esopagus itu terasa mengganjal. Itu yang pertama. Yang keduanya itu perasaan mengganjal itu biasanya karena sistem tubuh atau respon tubuh saat meminta energi teman-teman ya, itu yang saya alami. Makanya orang Sunda itu kalau misalkan bilang aduh seul nih itu biasanya langsung makan teman-teman ya, karena asam lambung kita itu sedang bekerja tetapi nggak ada yang dikerjakan. Nah itu teman-teman, nah makanya untuk orang-orang yang sering lapar kayak macam begitu itu akan terasa mengganjal juga di bagian ulu hati, dan itu sebetulnya asam lambungnya sedang bekerja teman-teman tetapi nggak ada yang dikerjakan. Nah itu teman-teman, makanya wajar kalau misalnya asam lambungnya itu kemana-mana gitu teman-teman ya, apapun yang terkena sama dia ya diolah gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya kadang terasa mengganjal gitu teman-teman. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bahkan sering disarankan jangan telat makan. Nah itu teman-teman ya. Nah tetapi kalau misalnya kalian, Pak sekarang nih lagi bulan puasa nih, yang penting kalian menyadari
hindari saja, jangan dibikin cemas. Oh ini nih ada mengganjal itu karena memang sedang lapar, ya sudah jangan dibikin cemas. Kalau kalian nggak cemas, nggak was-was, nggak gelisah, kalian nanti tenang sendiri. Dan sebetulnya untuk mengganjal-ganjal seperti itu tidak berbahaya semuanya juga teman-teman ya. Dari kalau seandainya esofagusnya yang sedang terganggu, atau misalkan ada tekanan dari gas, atau misalkan sedang lapar, itu semuanya juga tidak mengganggu teman-teman. Itu hanya bentuk respon tubuh saja dan dampak dari ketika terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis. Jadi semuanya tidak berbahaya sama sekali. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana. Untuk mengganjal itu sangat bervariasi sekali teman-teman ya, kayak macam mengganjalnya itu ada di bagian dada, jadi bukan di esofagus lagi, bukan di lambung lagi, tetapi ada juga mengganjal itu seperti di bagian dada gitu teman-teman ya. Padahal itu bukan di bagian dada, itu masih di kerongkongan juga, cuman kerongkongannya ada di bagian dada, jadi seolah-olah itu dada yang mengganjal teman-teman ya. Nah kenapa dada kita itu terasa mengganjal atau kerongkongan kita itu ada yang mengganjal teman-teman ya. Nah mengganjal itu sebetulnya proses perbaikan ketika ada iritasi teman-teman ya. Jadi ketika ada iritasi di bagian tenggorokan karena asam lambungnya sering naik, nah kemudian di situ ada perbaikan. Nah perbaikannya biasanya sistem pertahanan tubuh gitu teman-teman, yang sepengetahuan saya itu karena ada dahak yang melindungi iritasi. Nah itu teman-teman, dan iritasi itu dilindunginya itu oleh dahak teman-teman ya. Nah makanya ketika dahak itu produksinya terlalu banyak atau dahaknya sudah mulai mengental, itu pasti akan terasa kita itu mengganjal di bagian dadanya. Nah itu teman-teman, dan sebetulnya sebelum sensasi itu hadir, biasanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis ketika mengalami sensasi tersebut teman-teman ya, biasanya diawali dengan dada itu sering panas. Nah itu teman-teman ya, dada itu sering panas karena asam lambungnya sering naik, kemudian ada gatal-gatal juga, ada gatal-gatal di bagian dada sehingga kita itu sering batuk. Makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis yang belum paham sering menceritakan bahwa ada batuk tahunan katanya gitu. Nah itu sebetulnya nggak ada istilah batuk tahunan teman-teman ya, itu sebetulnya asam lambungnya sering naik. Jadi ada kikisan di bagian tenggorokan, jadi ketika ada kikisan itu terasa gatal gitu teman-teman, dan kita itu pasti batuk. Nah itu teman-teman ya, tidak ada istilah batuk menahun. Nah itu teman-teman, kalau misalnya teman-teman kurang percaya atau kurang yakin dengan pendapat saya teman-teman, silakan boleh ditanyakan ke dokter, silakan boleh ditanyakan atau dikonsultasikan ke dokter. Nah itu teman-teman, nah itu sepengalaman saya. Jadi ketika di awal-awal mau batuk itu dada terasa panas, kemudian ada gatal-gatal, baru kita sering batuk gitu teman-teman, dan ketika ada perbaikannya itu ya terasa mengganjal. Nah itu teman-teman, dan mengganjal itu dikarenakan ya memang si iritasinya itu dilindungi oleh dahak. Nah itu teman-teman, dan kadang dahak kita itu kalau seandainya produksinya berlebih itu ya bisa mengganggu teman-teman, karena ya nggak nyaman sih sebetulnya. Nah cara menanganinya seperti apa? Cukup sering minum saja. Nah itu teman-teman, biar produksi dahaknya itu berkurang, kemudian ketika dahaknya berlebih di dalam tenggorokan juga terbawa oleh air minum kita ke dalam lambung. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah was-was, nggak usah gelisah tentang seputaran mengganjal di bagian dada. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya pahami saja ke sana. Kemudian untuk mengganjal-ganjal itu kayak macam di dada, di bagian belakang ya, punggung bagian belakang itu sebetulnya bukan mengganjal teman-teman, itu biasanya sakit di bagian dada. Kemudian sakitnya itu terasa menusuk sampai ke belakang. Nah itu sebetulnya dari asam lambung, cuman bukan dari asam lambungnya. Itu hanya dampak dari asam lambungnya. Kenapa bisa dikatakan dampak? Bukan dari asam lambung, tetapi itu hanya dampak dari asam lambung, bukan sensasi asam lambung. Keterkaitannya seperti apa? Ketika ada asam lambung, itu sistem pertahanan tubuh kita atau respon tubuh kita itu ada penegangan otot, dan biasanya otot yang paling sering kita alami itu ya di bagian dada. Dadanya itu terasa sakit, dan itu hanya penegangan otot saja, dan ototnya itu sampai tembus ke belakang. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan arteritis psikosomatis, kadang ketika belum memahami ke sana, kita itu selalu bingung teman-teman ya. Jadi seolah-olah bahwa ini adalah penyakit jantung, bahwa ini adalah gangguan jantung, takutnya kena jantung koroner dan sebagainya teman-teman. Akhirnya ya timbul penasaran, kemudian sering datang bolak-balik ke rumah sakit, akhirnya cek EKG, cek ini itu dan sebagainya, dan kemudian ketika masih dinyatakan baik-baik saja sama dokter juga tetap ngeyel di pikirannya, itu selalu kemana-mana, bahkan ada rasa tidak percaya sama dokter teman-teman. Itu pengalaman saya dulu ya. Jadi ketika di EKG kemudian bolak-balik sering beberapa kali di EKG baik-baik saja, dokter itu selalu bilang, Pak jantung Bapak baik-baik saja.
Dan ketika pulang ke rumah itu kadang saya itu selalu kepikiran tentang wah ini dokter jelek, saya bilang gitu ya. Dan ternyata ketika kesini ternyata sudah mulai memahami, ternyata dokter itu lebih pintar teman-teman ya. Dokter benar. Jadi itu sebetulnya ada penegangan otot saja. Untuk sensasi dari penegangan otot karena respon tubuh atau dampak saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis dengan gangguan jantung atau jantung koroner, itu memang rasanya hampir sama gitu teman-teman ya, seperti itu. Tetapi saya juga nggak tahu persis teman-teman ya, karena alhamdulillah jantung saya sehat ya, jadi saya belum pernah mengalaminya teman-teman ya. Nah tetapi ketika ngobrol sharing dengan orang lain yang mempunyai gangguan jantung itu hampir sama teman-teman ya. Nah makanya biar kalian tidak penasaran, alangkah baiknya kalian cek saja ke dokter gitu teman-teman. Dan kalau misalkan kalian sudah dinyatakan jantungnya baik-baik saja, ya sudah, kalian jangan mencari informasi yang lain teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Ketika kalian sudah di-tag sama dokter, kalian itu terkena gangguan asam lambung saja, ya sudah teman-teman, dokter lebih pintar. Kalian jangan mencari informasi yang lain-lain gitu teman-teman, karena ketika kalian mencari informasi yang lain justru itu akan menambah kalian terjerumus ke dalam kebingungan tersendiri ya teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena aslam biasanya sifat keponya itu sangat besar teman-teman, sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi ada rasa yang dirasa sedikit gitu teman-teman ya, kita googling, cari informasi tanda-tanda sakit ini kenapa. Nah itu teman-teman ya, kayak macam nyeri dada di bagian kiri atau kanan itu selalu cari informasi, googling ya. Tanda-tanda sakit di bagian dada menusuk sampai ke belakang, tanda-tandanya apa? Wah selalu saja begitu, ada pusing sedikit, ada kelayangan, tanda-tanda kelayangan. Nah itu teman-teman ya. Dan kalau seandainya yang mencatatnya itu tidak benar, tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu selalu menakut-nakutkan teman-teman ya. Tanda-tanda begini bisa menyebabkan kematian. Alangkah baiknya kalian begini, belilah obat. Akhirnya kalian keluar uang lagi, selalu seperti itu. Nah itu teman-teman, karena yang mencatat di googling itu tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena kita tidak tahu orangnya kayak macam gimana, orangnya siapa, kita nggak tahu teman-teman ya. Berbeda dengan YouTube, YouTube itu kita tahu jelas orangnya siapa, kemudian tampangnya kayak gimana gitu teman-teman. Jadi ketika dia berbohong bisa dikejar juga gitu teman-teman ya. Nah itu, nah makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika sedang merasakan berbagai macam sensasi, alangkah baiknya kalian jangan terlalu mencari informasi yang menakutkan teman-teman ya. Kalau seandainya kalian sudah di-tag sama dokter, kalian cuman asam lambung saja, ya sudah, kalian terima saja. Dan untuk asam lambung dan diabetes psikosomatis itu tidak berbahaya sama sekali. Jangan pernah kalian mencari informasi dengan kata-kata pertanda-tanda, karena itu akan menjerumuskan kalian ketakutan. Nah itu teman-teman, makanya hindari saja ke sana dan pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang mengganjal di bagian area dada, kemudian ulu hati, kemudian di lambungnya juga teman-teman ya. Itu karena memang di dada seperti ada iritasi. Perbaikannya mengganjal karena memang ada dahak. Solusinya sering minum saja biar kalian itu cepat membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika ulu hati, mengganjalnya di ulu hati, kalian bedakan saja. Kalau ditekan seperti ini ada terasa sakit, kemudian kalau jalan itu terasa endut-endutan ya, kayak macam ketarik. Nah itu berarti esopagusnya sedang sedang ada pembekakan, sedang terganggu, tetapi tidak berbahaya juga. Cukup sering minum saja, minum air hangat pelan-pelan biar tidak terganggu dengan asam lambung yang sering naik. Tujuannya ke sana dan biar lebih cepat membaik. Nah itu teman-teman. Kemudian ketika mengganjalnya itu di lambungnya terasa, di ulu hati itu terasa mengganjal seperti mau keluar teman-teman ya. Nah itu karena memang ada tekanan gas yang berlebih. Jadi tekanan gas berlebih ke esofagus, jadi terasanya itu sangat mengganjal. Nah solusinya tetap sama, sering minum air hangat aja pelan-pelan biar kalian itu terpicu sendawa, karena ketika sendawa itu ya tambah membaik. Nah itu teman-teman. Tetapi jangan heran, kejadian itu akan berulang-ulang kalau seandainya asam lambungnya belum normal. Makanya harus rajin menanganinya, harus rajin minum air hangatnya. Nah itu teman-teman. Kemudian yang terakhir itu mengganjal itu bisa karena itu respon tubuh kita saat kita lapar teman-teman. Coba ingat-ingat dulu sebelum terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kalian merasa lapar,
itu sebetulnya ada seperti mengganjal teman-teman, kadang ada perih-perih juga gitu teman-teman. Tetapi untuk perih itu tidak semua orang mengalami, tetapi lebih dominan kalau seandainya kita lapar, respon tubuh kita itu untuk meminta asupan gitu teman-teman, ya itu rasanya itu mengganjal. Nah itu teman-teman bisa ke sana. Nah makanya pahami saja ke sana. Semoga saja ketika sekarang teman-teman sedang mengalami perasaan atau sensasi mengganjal di bagian area sini itu tidak was-was, tidak gelisah. Ternyata memang itulah sepengalaman saya teman-teman, dan semuanya itu tidak berbahaya, bisa ditangani dengan mudah. Makanya pahami saja ke sana. Nah itu teman-teman ya, videonya itu semoga saja menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu sebagai wasilah buat kalian, biar kalian itu ya minimal tidak was-was, tidak gelisah, tidak bingung kalau seandainya mengerti tentang hal tersebut, dan kalian juga bisa menanganinya dengan mudah. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kebahagiaan kalian yang dulu, kehidupan kalian yang berwarna yang dahulu, semoga saja cepat kembali lagi. Karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman, kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya, saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.